Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, tepatnya di 25 Ramadan. Alhamdulillah sudah di hari ke-25 ya. Tetap semangat anaknya Bu Guru berpuasa. Jangan lupa sholat nak, mengaji, menghafal ya, karena kalau kita berpuasa terus tidak sholat itu percuma ya, percuma sekali. Jadi harus puasa itu didampingi dengan ibadah yang lain seperti sholat, mengaji, dan menghafal. Oke, langsung saja ya kita ke materi ya. Di tema 8 peristiwa alam. Subtema 1 peristiwa siang dan malam. Sekarang Bu Guru akan bahas tentang pembelajaran 3. Oke, sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu. Kemarin di peristiwa siang dan malam di pembelajaran 1-2, Bu Guru sudah berikan kosakata yang berkaitan tentang siang hari dan malam hari. Kira-kira masih ingat kosakata yang ada di siang hari ada apa saja? Iya, terang, terus matahari, terus iya panas. Nah sekarang kalau malam hari, kira-kira kosakata yang di malam hari apa saja yang kalian tahu? Gelap, terus bulan, ada bintang, apalagi dingin, cuacanya dingin ya. Oke, nah sekarang di pembelajaran kita 3 kita akan membahas tentang pertama pelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Nah, kita akan mengidentifikasi kosakata yang berada di siang hari. Nah, keadaan alam di siang hari dapat berubah-ubah. Terkadang cuacanya cerah, terkadang berawan, dan bahkan hujan. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah tentu berbeda dengan saat mendung atau hujan, ya kan? Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Yang pertama, ada anak-anak bermain bola di mana? Di lapangan. Terus ada gambar matahari. Nah, kita perhatikan baik-baik gambarnya ya. Ada anak bermain bola, kemudian ada matahari di atas, berarti tandanya cuacanya lagi cerah, jadi anak-anak bisa bermain bola di lapangan. Kemudian di gambar kedua, di luar jendela itu lihat ada air turun ya, berarti di luar lagi cuacanya hujan. Jadi anak ini bermainnya di mana? Di dalam rumah. Jadi kalian harus bedakan permainan mana yang harus kalian lakukan di luar rumah dan di dalam rumah. Kalau cuacanya cerah silakan bermain di luar. Kalau cuacanya mendung atau hujan kalian bermainnya di dalam rumah. Tapi ingat, kalau di dalam rumah main jangan main bola ya. Terus juga kalau bermain layang-layang kira-kira mainnya di mana? Di luar atau di dalam rumah? Di luar rumah. Terus cuacanya bagaimana saat bermain layang-layang? Cuacanya cerah. Kalau hujan tidak boleh bermain layang-layang ya. Paham ya? Bisa membedakan mana yang bisa kita lakukan di luar rumah dan di dalam rumah? Oke, insya Allah. Selanjutnya, muatan matematika. Menggunakan alat ukur panjang tak baku. Masih ingat alat ukur panjang tak baku? Ini Bu Guru pernah berikan di kelas, kita mengukur papan tulis menggunakan jengkal tangan, masih ingat? Iya, bagus. Nah, di kelas 1 kita belajar tentang alat ukur tak baku. Insya Allah di kelas 2 kalian akan belajar alat ukur yang baku, menggunakan penggaris, meter, ya. Nah, di alat ukur panjang tak baku ini kita bisa menggunakan anggota tubuh kita untuk mengukur. Yang pertama jengkal, kemudian langkah kaki, kemudian hasta, kemudian depa. Nah, di keempat
contoh satuan panjang tak baku ini, ada penjelasan yang Bu Guru akan putarkan melalui video animasi. Kalian simak baik-baik ya. Alat ukur tidak baku meliputi hasta, depa, jengkal, dan langkah kaki. Hasta yaitu ukuran siku sampai ujung jari tengah. Hasta biasanya digunakan untuk mengukur panjang tali. Depa adalah rentangan tangan kanan dan kiri. Depa biasanya digunakan untuk mengukur panjang kelas. Jengkal tangan adalah ukuran sepanjang rentangan jari tangan. Rentangan ini meliputi ujung jari sampai ujung kelingking. Jengkal tangan dapat digunakan untuk mengukur panjang meja. Langkah kaki adalah jarak antara dua kaki. Langkah kaki digunakan untuk mengukur panjang lapangan. Nah, sudah tahu kan bagaimana mengukur panjang benda? Sampai jumpa teman-teman. Oke, itulah tadi contoh satuan panjang tak baku dari jengkal, langkah, hasta, dan depa. Kalau jengkal tadi dari ujung kelingking sampai ujung ibu jari ya, sambil direntangkan jarinya. Kemudian langkah kaki, jadi kedua kakinya digunakan untuk melangkah, untuk mengukur panjang suatu ruangan. Kemudian hasta itu dari siku sampai ujung jari tengahnya. Kemudian depa itu seperti merentangkan kedua tangannya ya. Oke, sudah paham ya? Iya, ini sudah pernah Bu Guru berikan di kelas ya. Oke, lanjut. Ini contoh Dedi mengukur panjang meja menggunakan jengkal ya. Yang pertama kita lihat yang di atas dulu ya. Panjang mejanya kira-kira berapa jengkal tangannya Dedi. Kita lihat ini sudah mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi panjang meja sama dengan 7 jengkal. Kemudian panjang sapu kira-kira berapa hasta. Hasta tadi dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, ini sapu yang diukur Dedi menggunakan hasta 1, 2, 3. Jadi panjang sapu sama dengan 3 hasta. Kemudian panjang ruang kelas berapa langkah. Nah, di sini Dedi mulai dari ujung ya sampai ujung. Dia melangkahkan kakinya. Kira-kira berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 langkah. Kemudian panjang papan tulis menggunakan depa. Nah, di sini dari ujung papan tulis sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan. Kita mulai 1, 2, 3. Jadi panjang papan tulis sama dengan 3 depa. Nah, selain anggota tubuh, kita juga bisa mengukur panjang dengan menggunakan benda yang lain ya. Seperti penghapus atau korek api. Di kelas pernah Bu Guru berikan pipet untuk mengukur mejanya ya. Oke, di sini kita akan mengukur gunting, panjang gunting dengan panjang buku. Nah, panjang gunting kira-kira berapa penghapus? 1, 2, 3, 4, 5 penghapus. Panjang buku kira-kira berapa korek api? 1, 2, 3, 4, 5, 6 korek api. Gampang ya? Oke, lanjut. Pembelajaran ketiga, muatan PPKN. Menjelaskan simbol sila kelima Pancasila. Ini yang kemarin kita ulang lagi. Masih ingat bunyinya? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Gambar padi dan kapas. Oke. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Pangan. Nah, pangan itu artinya makanan ya. Sandang itu artinya pakaian. Jadi padi dan kapas itu mencerminkan makanan dan pakaian, pangan dan sandang. Nah, manusia atau seluruh rakyat Indonesia membutuhkan pangan dan sandang ya. Oke, pangan dan sandang itu merupakan kebutuhan dasar manusia ya.
kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil. Jadi manusia itu sangat membutuhkan pangan dan sandang, membutuhkan makanan dan pakaian. Coba kalau tidak terpenuhi secara adil, masa ada yang pakai pakaian, ada yang tidak pakai pakaian, masa ada yang makan, ada yang tidak makan, ya kan? Jadi kebutuhan itu harus tercukupi secara adil. Jika pangan dan sandang terpenuhi, rakyat akan hidup makmur. Oke, tugasnya sebenarnya banyak yang Bu Guru mau kasih, tapi melihat kondisi lagi ya, di sini Bu Guru hanya memberikan soal matematika. Jadi kalian punya 4 nomor tugas. Soal yang pertama, ini di sini kalian harus mengukur ya, ukurlah panjang benda-benda berikut. Yang pertama, kalian ukur panjang mejanya, panjang permukaan meja yang ada di rumah tak. Terserah mau meja ruang tamu atau mau meja makannya kalian. Menggunakan jengkal tangan ya. Yang kedua, panjang sapu. Semua punya sapu di rumah. Nah, kalian ukur panjang sapu menggunakan hasta. Masih ingat tadi hasta? Ya, hasta itu dari siku sampai ujung jari tengah diukur. Kemudian yang ketiga, panjang ruang tamunya kalian menggunakan langkah kaki ya. Dari ujung ki sampai ujung melangkah, hitung ada berapa langkah kaki panjang ruang tamunya kamu ya. Yang keempat, panjang dinding kamar tak ya. Kamu hitung panjang dinding kamarnya menggunakan depa. Depa itu dengan merentangkan kedua tangan. Gampang ya. Iya, minta bantuan sama ibu dan ayah untuk mendampingi kalian menghitung. Siapa tahu kalian salah mengukurnya. Nanti depa dikira hasta, nanti langkah kaki dikira jengkal tangan. Mohon untuk bapak dan ibunya di rumah, mohon untuk mendampingi anak. Mohon ditegur jika salah mengukur ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini video pembelajarannya Bu Guru. Insya Allah besok kita bertemu lagi ya. Tetap jaga sholatnya ya nak, 5 waktu mengaji. Bu Guru tunggu video wafanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.